Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Ustadz Rahmat Sabari, jajaran beserta jajaran pengurus DKM-nya, Bapak Lurah kita, Bapak Kiai Haji Ghazali Ahyar bersama rombongan selaku Ketua MUI Pamulang Timur, Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin dan hadirat jamaah subuh pagi hari ini saya hormati dan muliakan. Tidak ada kata yang pantas kita ucapkan pagi ini selain memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak melimpahkan rahmatnya kepada kita, dan juga berupa nikmat iman, baik itu nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat serta nikmat panjang umur. Dan dengan nikmat itu alhamdulillah pagi hari ini kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita kepadanya, yakni salat subuh berjamaah. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan setiap langkahnya Bapak Ibu hadir ke sini akan menghapuskan dosa-dosanya, dan setiap langkahnya akan menambah tebal amal kebaikannya. Selawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah sungguh-sungguh berjuang mengeluarkan umatnya dari kufur dan membawanya kepada iman, mengeluarkan umatnya dari alam jahiliyah menjadi alam Islamiyah, dan ia telah sungguh-sungguh berjuang sampai akhir hayatnya mengeluarkan manusia minadz dzulumat ilan nur, dari dunia yang penuh dengan kegelapan dan kesesatan, telah merubahnya ke cahaya terang benderang yang penuh dengan keselamatan dan kebahagiaan melalui agama kita ini, yakni al-Islam. Hadirin jamaah Masjid An-Nas yang saya hormati, saya diberikan amanah oleh Sekretaris MUI Pamulang Timur diberi judul muhasabah diri. Saya kira bahwa judul ini memang kelihatannya kecil, tapi pembahasannya perlu waktu yang lama. Tapi paling tidak bahwa kita sadar bahwa sudah banyak perjalanan hidup yang kita lalui. Sudah banyak asam garam yang telah kita rasakan dalam kehidupan ini. Sudah banyak pengalaman dan warna-warni dalam kehidupan yang telah kita lalui. Maka berkaitan dengan ini, saya kira pantas judul ini menjadi perhatian kita bersama. Berkaitan dengan judul ini, muhasabah diri dalam bahasa yang lain adalah sebuah ajakan kepada kita semua agar kita bercermin diri, mengintrospeksi diri. Terhadap apa yang harus kita bercermin diri dan introspeksi diri? Setidaknya ada 3 poin yang saya dapat sampaikan pagi hari ini. Yang pertama adalah mari kita melihat tentang umur kita, tentang usia kita. Kita tahu bahwa perjalanan hidup manusia itu ada 3, masa lalu, masa kini, dan masa mendatang. Masalah umur dalam Kamus Bahasa Indonesia dikatakan yang namanya umur atau usia adalah waktu yang telah kita jalani sejak kita lahir sampai sekarang. Dan waktu yang telah terlewati itu tidak akan kembali lagi dalam sejarah kehidupan kita.
dia akan menjadi milik masa lalu kita dan dia akan menjadi kenangan dalam hidup kita. Jadi kita tidak bisa lagi bermimpi akan kembali ke masa lalu, karena itu sudah terlewati. Jadi masa lalu adalah kenangan, masa kini adalah realitas, kenyataan sekarang ini. Yang kemudian masa yang akan datang, mustakbal, futurologi, dan kita tidak tahu berapa lama lagi jatah kehidupan kita. Karena itulah Rasulullah mengajarkan kepada kita, di antara pertanggungjawaban dalam hadis Tirmidzi adalah an umrihi fima afnah. Kamu diberikan umur oleh Allah, untuk apa umur itu kamu gunakan selama hidup ini. Nabi menyatakan bahwa setidaknya ada dua model manusia dalam menggunakan umur atau usianya. Yang pertama adalah khairun nasi man tala umruhu fasuna maluh. Sebagus-bagus manusia, panjang umurnya, baik juga amal ibadahnya. Ini dalam kacamata Islam seperti itu. Tapi kebalikan daripada ini, kata Nabi, ada manusia wasyarrun nasi man tala umruhu fasamalu. Sejahat-jahat manusia, sejelek-jelek manusia, panjang umurnya tapi jelek juga amal perbuatannya. Dalam hadis sering kita dengar sabda Nabi yang menyatakan bahwa umur nanti umatku rata-rata 60 tahun. Sahabat tanya, Rasulullah, kan ada juga yang lewat dari 60 tahun. Betul, kata Nabi, tapi itu sedikit. Maka ada ulama yang mengkalkulasi tentang perjalanan umur manusia yang 60 tahun itu. Menurut dia, umur 60 tahun. Kalau umur rata-rata umat Islam itu adalah umat manusia 60 tahun. Kalau seandainya kita tidur sehari semalam 8 jam, dikali 60 tahun, berarti waktu yang telah kita habiskan untuk tidur 20 tahun dalam hidup kita. Tidur aja. Itu yang kalau tidurnya 8 jam sehari semalam. 20 tahun tidur aja kerja kita. Kemudian 20 tahun lagi kalau seandainya kita bekerja 1 hari 1 malam 8 jam. Maka waktu yang telah kita gunakan untuk bekerja 20 tahun. Jadi 40 tahun. Dipotong masa akil balik sampai mukallaf, sampai terbebani hukum agama, katakanlah 15 tahun. Berarti sudah ada 55 tahun. 55 tahun itu berarti tinggal 5 tahun. 5 tahun itu untuk apa? Kalau seandainya kita makan dan minum 3 jam dalam sehari, dikali 60 tahun, maka 3 tahun kerja kita makan minum aja kerja kita. Berarti sisa 2 tahun. Yang 2 tahun itulah kalau dikalkulasi, itulah salat kita, itulah tahajud kita, itulah itulah puasa kita, itu qiyamul lail kita, itulah bacaan Quran kita. 2 tahun full. Karena itu Ali bin Abi Thalib menyatakan, kalau engkau merenung tentang dirimu, perjalanan hidupmu, maka engkau akan lebih banyak menangis dibandingkan dengan tertawa. Tapi jangan khawatir, karena orang Islam itu karena seluruh perbuatannya adalah nawaitunya karena ibadah karena Allah, maka itu pasti ganjar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pahala. Di umur-umur kena itulah ada ulama yang menyatakan, menasihati kita, kalau sudah umur mendekati 60 tahun jangan banyak gaya lagi kita. Bahkan ada yang menyatakan umur 40 ke sana itu jangan banyak tingkah lagi lah. Jangan berpikir lagi kita-kita yang sudah 40 lebih ke atas punya istri muda lagi, jangan. Jangan lagi berpikir punya jabatan, kedudukan, rumah kontak, enggak usah lagi lah. Maka Nabi menyatakan, jadilah kalian akyas, orang yang cerdas. Siapakah orang yang cerdas itu? Ternyata bahasa kita orang cerdas itu adalah orang yang titelnya banyak. Kalau dalam dunia akademik mungkin titel tertinggi itu profesor. Kalau seandainya di angkatan jenderal bintang 4, itu pangkat tertinggi.
Kalau misalnya titelnya berderet segala macam, kalau dicetak kartu namanya sampai terjatuh dari kartu namanya, saking banyaknya titelnya. Dalam bahasa manusia, itu orang cerdas. Tapi di mata Allah, menurut Nabi, orang cerdas itu cuma dua sifatnya. Yang pertama adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Yang kedua adalah orang yang mempersiapkan diri bekal terbaik kalau kematian tiba. Itulah orang cerdas. Makanya ulama menyatakan supaya engkau tidak lalai dalam hidup ini, maka ada pelajaran yang berharga yang dapat menjadi iktibar pelajaran bagi dirimu. Apa itu? Supaya engkau tidak lupa dunia ini, lupa akhirat. Apa itu? Pertama, sering-seringlah berkunjung ke rumah sakit. Engkau akan melihat berapa banyak penderitaan penyakit orang bermacam-macam. Orang sakit itu pilihannya cuma dua. Bisa sembuh kembali ke rumah, atau dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau engkau sadar tentang itu, engkau akan banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kata Nabi, fazurul kubura fa innaha tuzakkirukumul akhirah. Sering-seringlah ziarah kubur. Kunjungilah kubur itu. Sehebat apapun, sering saya sampaikan. Saya ngajar filsafat, sering saya menyampaikan. Setinggi-tingginya gunung itu akan berakhir pada puncaknya. Seluas-luasnya lautan akan berakhir pada tepinya. Sepanjang-panjangnya tali akan berakhir pada ujungnya. Sehebat-hebat apapun manusia akan berakhir pada kematiannya. Jadi perlu menjadi koreksi bagi kita, introspeksi diri kita, bercermin diri kita tentang perjalanan hidup kita yang sudah sekian Allah telah berikan kepada kita. Berkaitan dengan umur ini, ada kisah yang menarik ditulis oleh ulama. Kisah ini sebuah kisah tapi bagus untuk beri pelajaran. Seorang malaikat Israel pencabut nyawa datang ke seorang alim, orang ulama. Dia menampakkan dirinya seperti laki-laki biasa, mengucapkan salam dan kemudian dijawab salamnya, dan kemudian terjadi dialog antara mereka. Saya malaikat Israel pencabut nyawa diutus Allah. Oh iya, saya tahu. Untuk apa Anda datang ke saya? Ingin silaturahmi. Baik. Malaikat ini bertanya kepadanya, kamu minta apa sama Allah? Saya cuma minta kepada Allah satu saja. Berilah saya umur yang panjang sehingga saya bisa bermanfaat. Baik. Pulang dia, ucapan salam, berpisahan, pulang. Berapa bulan kemudian datang lagi. Datang lagi, orang ulama ini gelisah ini. Apakah doaku diijabah oleh Allah atau tidak? Jangan-jangan gak diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu dia menyampaikan salam, dijawab salamnya, ditanya bagaimana? Jawab bagaimana? Apakah doaku diijabah? Dijawab Allah, oh tidak. Jadi kalau begitu engkau sekarang datang mau mencabut nyawaku? Iya. Kenapa begitu cepat? Malaikat ini berkata, bukankah tanda-tanda engkau sudah tua? Tanda-tanda kematian itu sudah ada Allah berikan kepadamu. Saya nggak tahu apa tanda-tanda kematian itu. Saya nggak pernah perhatikan ada dalam dirimu. Saya nggak pernah perhatikan apa tanda-tanda kematian. Dalam bahasa pemula yang mudah kita pahami, apabila uban telah bertabur, gigi sudah mulai gugur, mata sudah mulai kabur, orang makan nasi dia hanya bisa makan bubur, kalau sudah berjalan dia maju mundur, itu tandanya gak lama lagi masuk kubur. Kita jarang perhatikan itu. Rambut udah putih, dicat hitam lagi supaya gaya. Gigi sudah ompong, tinggal 2, nggak coba-coba pingin gagah, makan dodol Garut, iya ketelan lah ya 2 itu. Gak bisa lagi. Gigi 2 udah bergerak makan dodol Garut, nggak berani kita itu. Mata sudah mulai kabur. Saya udah merasakan sedih, nangis juga kadang-kadang saya.
Yang saya tidak pernah perhatikan, kapan saya pertama sekali kalau membaca harus pakai kacamata. Saya nggak pernah perhatikan itu. Sebelumnya baca Quran yang kecil bisa. Sekarang kalau nggak ada kacamata nggak bisa baca. Nikmat Allah sudah dicabut dari kita. Sadar atau tidak sadar kita. Kaitan dengan umur ini agak panjang sedikit, nggak apa-apa. Waktu 91 saya di Mekah, Saudi Arabia. Ada 2 orang bersahabat, teman lah, 2 orang sahabat. Dari TK, SD-nya sampai perguruan tingginya. Sama bersahabat, sering mengunjung. Kemudian yang satu jadi dokter spesialis, yang satu lagi jadi pengusaha kaya. Yang dokter ini hafal Quran. Ibadahnya kalau di sana itu yang namanya sholat itu 5 waktu sehari semalam di masjid bagi orang yang sehat. Tidak ada uzur syar'i, nggak ada sholat laki-laki itu di rumah kecuali dia ada uzur syar'i, sakit atau apa. Kalau enggak semuanya di masjid. Semua imam-imam menyatakan semua laki-laki itu wajib sholatnya di masjid. Temannya ini yang pengusaha itu karena sibuk dengan bisnisnya, kemudian duit berlimpah, kaya. Temannya yang dokter sering datang ke rumahnya waktu mau sholat, ayo kita ke masjid. Waduh, sibuk. Lagi ngelayani orang pembeli, silakan kamu ajak ke masjid. Selalu diingatkan begitu. Akhirnya yang temannya ini marah, yang kaya ini marah. Kamu kalau datang ke sini ngajak lagi untuk sholat, untuk apa, lebih baik nggak usah datang lagi. Tapi saya sayang sama kamu. Kita kan berteman sama dari kecil. Iya. Kemudian orang kaya ini, temannya yang kaya berkata, kamu tahu nggak kakek saya? Oh, tahu. Kakek saya itu meninggalnya umur 95 tahun. Saya tahu, kan saya hadir. Kamu tahu bapak saya itu meninggal dunia umur berapa? 85 tahun. Iya. Saya juga nanti akan taubat. Semua seperti kamu kalau umurku sudah 40 tahun. Kalau udah 40 tahun baru saya akan sama seperti kamu. Jadi nggak boleh lagi saya datang ke sini ngajak-ngajak, nggak usah lagi. Kalau kamu cerita tentang itu terus, nggak usah datang lagi. Nggak lama dokter ini pulang ke rumahnya, terus sholat maghrib di masjid, kemudian ada berdering telepon, dok segera ke rumah sakit. Ada pasien gawat darurat yang harus ditangani di UGD. Rupanya temannya yang kaya tadi begitu berpisah sama temannya, ngebut, bawa mobil ngebut, tabrakan. Dead di tempat. Begitu sampai di rumah sakit dimasukkan di atas apa? Ya, di tempat itu, ya ventilator itu dimasukkan, hampir nggak percaya ini. Dokter ini nggak percaya, bagaimana bisa begini? Maaf, orang itu bilang bukan 40 tahun, saya ralat 60 tahun. Saya akan tobat kalau umurnya 60 tahun. Kita kan baru 40 tahun, masih ada waktu 20 tahun katanya. Nanti kalau udah umur 60 baru. Hampir nggak percaya dokter ini. Ternyata temannya ini yang bercita-cita tobat umur 60 tahun, ternyata koid dead di umur 40 tahun. Masalah umur siapa yang tahu? Nggak ada. Manusia boleh berencana, tapi Tuhan menentukan keputusannya. Karena itu hati-hati dalam menggunakan umur. Yang kedua, yang harus kita perhatikan apa? Mengevaluasi diri kita tentang dosa. Tentang dosa. Kita bukanlah orang yang bersih. Kita bukanlah orang yang putih. Kita pasti banyak dosa. Innal insana makhlul khata' wan nisyan, kata Nabi. Sesungguhnya manusia itu tidak luput daripada salah dan dosa. Yang namanya orang baik itu adalah orang yang mau berkata jujur kepada dirinya bahwa ia banyak melakukan kesalahan dan dosa dalam hidupnya. Di dalam surat Al-Maidah surat 5 ayat 39 Allah menyatakan, "Faman taba min ba'di dzulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi. Innallaha ghafurur rahim." Barang siapa yang bertobat kepada Allah atas kesalahan-kesalahannya masa lalunya,
wa aslaha, dan dia memperbaiki diri, maka Allah akan mengampuni, menerima tobat, maka Allah akan menerima tobat mereka, karena Allah sangat Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang namanya dosa hanya bisa ditebus dengan taubat. Makna taubat adalah orang yang menyadari bahwa ia pernah bersalah dan dosa. Makna taubat adalah orang yang berjanji kepada dirinya tidak akan mengulangi lagi, walam yusir wala ma fa'alu wa hum ya'lamun, tidak mau kembali kepada kesalahan dan dosa masa lalu. Makna taubat adalah ia berjanji akan terus-menerus melakukan banyak-banyak kebaikan dalam hidupnya. Makna taubat adalah orang yang paling banyak membaca istighfar dalam hidup ini. Rasulullah menyatakan, saya membaca istighfar 70 kali atau 100 kali dalam satu hari. Jadi ingat dosa kita. Kalau kita lihat kamus bahasa Indonesia, apa itu dosa? Dosa itu adalah sesuatu yang kamu lakukan melanggar aturan-aturan Allah, aturan Tuhan. Itulah dosa. Kalau dalam bahasa Nabi, yang namanya dosa itu adalah kamu melakukan suatu kesalahan dan kamu tidak ingin dilihat, diketahui orang lain. Makanya Nabi menyatakan kita ini jujur atau tidak kepada diri kita. Maka kita harus tanya kepada diri kita, istafti qalbaka wala aftakan nas. Tanya hati nurani kita masing-masing, walaupun orang lain akan memberikan fatwa terhadap kehidupan kita. Karena itulah perlu kita tanya diri kita sendiri adalah, apakah kita orang baik atau tidak yang tahu diri kita sendiri? Apakah amal kita banyak atau tidak yang tahu diri kita sendiri? Karena itulah mari sama-sama kita ingat dosa-dosa masa lalu kita. Dengan Allah tebus dengan taubat. Dengan sesama manusia itu harus ditebus dengan saling memaafkan. Maaf, sampai sekarang saya belum ketemu konsep minta maaf kalau orang melakukan kesalahan. Saya belum ketemu dalil Qur'annya, dalil hadisnya. Yang saya tahu bahwa dalam Al-Quran, kalau ada orang berbuat salah kepadamu, wal afina 'anil nas, beri maaf kepada kesalahan orang lain. Khudhil afwa, beri maaf kepada orang yang berbuat salah. Enggak ada konsep minta maaf. Tapi mungkin masuk dalam budaya Indonesia ada konsep minta maaf. Sudah minta maaf, ngomong lagi tidak ada maaf bagimu. Ya Allah, sadis benar tuh manusia. Sedangkan Allah aja memaafkan kesalahan orang, mengampuni dosanya bagi orang yang taubat. Masa kita nggak mau memaafkan? Jadi ciri orang takwa diantaranya lah mampu memberi maaf kepada orang yang berbuat salah kepada diri kita sendiri. Dalam konsep Islam itu yang ada, kalau ada orang berbuat salah kepada kita, kita maafkan dan kita doakan. Semoga ia mendapat petunjuk pada Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsep yang kedua, mari kita sama-sama melihat, bercermin diri, melihat kesalahan dan dosa masa lalu kita. Dan janjilah kita ke depan akan terus melakukan kebaikan dan tidak ingin kembali, dan kita banyak-banyak istighfar. Imam Ghazali menyatakan dalam Ihya Ulumuddin-nya, menyatakan cirinya bahwa doamu belum dikabulkan oleh Allah adalah qaswatul qulub, hatimu yang keras. Ada orang berbuat salah dan dosa, dia tidak pernah menyesal dengan kesalahan dan dosa. Dan ada orang berbuat salah dan dosa dan dia bangga dengan kesalahan dan dosa. Qaswatul qulub, hatinya beku. Yang kedua, kata Imam Ghazali, enggak pernah mengeluarkan air mata. Kalau orang bersalah dan dosanya itu, kalau dia merenung diri, ingat kepada Allah akan kesalahan dan dosanya, maka dia akan menangis. Nangis. Ada sebuah kisah seorang ulama yang difitnah, ya di mana-mana dari zaman dulu sampai hari kiamat, ulama-ulama saleh, ulama-ulama jujur itu selalu difitnah, dimusuhi oleh orang, enggak disukai orang.
Ada orang yang memfitnah seorang ulama yang saleh, padahal dia bicaranya hati-hati, ngomongnya baik, yang diajarkan cuman kalau Allah, kalau Rasulullah, dan dia coba amalkan itu dalam pribadi, difitnah. Lama-lama yang fitnah itu menyebar kemana-mana, sehingga orang memusuhi sang ustadz nih, sang ulama ini. Lama-lama mungkin yang jago fitnah tadi menyadari kali, ternyata Allah berikan petunjuk yang hak itu hak, benar, yang salah itu salah. Akhirnya dia datang ke ulama ini, minta maaf. Minta maaf, saya telah memfitnah Ustaz, sedangkan itu tidak ada bukti sama sekali. Sudah jelek-jelekan Ustaz, dan itu sudah menyebar kemana-mana. Untuk itu gampang, bagi saya maafkan. Sekarang begini, kamu pulang ke rumah kamu, bawa kemoceng itu ya, kemoceng itu ya, mobil apa itu dari bulu itu. Sambil berjalan kamu cabut itu kemoceng ke rumah saya. Pas sampai di rumah saya itu habis kira-kira gitu, dicabutin itu. Begitu sampai di tempat Ustadz tuh tidak ada lagi bulu itu, udah habis. Sekarang kata Ustadz tuh, kamu akan saya maafkan. Kamu balik lagi, coba kumpulkan kembali itu bulu-bulu tadi yang kamu cabut itu. Ternyata begitu dia kembali ke tempat awalnya, mencari bulu-bulu itu hanya sedikit yang didapat, karena yang lain sudah berterbangan kemana-mana. Dia datang lagi ke sana. Urusanmu dengan saya maafkan, tapi bagaimana fitnahmu yang sudah menyebar ke banyak orang, terus menyebar kemana-mana, siapa yang akan mengampuni dan memaafkannya? Nangis dia tersungkur di situ. Urusanmu dengan Allah, urusanmu dengan saya selesai. Tapi bagaimana urusanmu dengan orang? Sampaikan ke satu orang, orang itu nyampaikan lagi, terus berkembang. Bisa jadi ribuan bahkan ratusan ribu orang mendengar itu. Padahal itu tidak pernah, apa yang kamu fitnahkan tidak pernah terjadi dalam diri saya. Tidak terbukti. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang harus menjadi bahan bagi kita berkaitan dengan muhasabah diri ini adalah, mari kita lihat amal soleh kita. Kalau yang tadi disinggung hanya 2 tahun yang kita beramal, bagaimana bacaan Quran kita? Makanya ada orang-orang bijak sering berkata kepada kita, kita dengar dari WA ada yang baik juga. Mumpung kamu masih bisa sholat, datang ke masjid untuk sholat berjamaah, datanglah berjamaah di masjid. Sebelum nanti ada masanya kamu tidak lagi berada di belakang imam dan posisimu sudah ada di depan imam. Mumpung masih kamu bisa baca Quran, bacalah Al-Quran sebanyak-banyaknya. Sebelum nanti ada masanya, Al-Quran akan dibacakan kepadamu, karena kita sudah jadi mayit. Mumpung engkau masih bisa bersedekah, bersedekahlah. Mungkin ada masanya nanti keluargamu yang akan bersedekah atas namamu, itu pun kalau dia ingat. Mumpung kaki masih bisa berjalan, berjalanlah. Sebab pada masanya nanti kaki tidak mampu lagi berjalan untuk datang ke masjid Allah, ke pengajian. Tapi aneh dan kadang-kadang kita bingung juga melihat diri kita, bahwa banyak orang mengaku Islam. Dia bisa keliling dunia, bisa menaiki puncak gunung tertinggi, tapi rumahnya beberapa meter dari masjid. Dia tidak sempat untuk itu. Itu saya prihatin. Saya punya pengalaman memimpin beberapa masjid di Jakarta dan di Pamulang. Ada orang umurnya udah 70 lebih ke atas. Cerita sahabat, jarang ke masjid dia. Enggak pernah muncul di masjid. Salat kecuali hari raya. Salat 5 waktu enggak hadir. Rumahnya enggak jauh-jauh banget dari masjid.
Terus teman saya bilang, wah itu bapak itu sudah datang ke masjid. Alhamdulillah, saya bilang, bahagia saya dengarnya. Tapi Pak Ustadz, dia datang ke masjid, bukan datang ke masjid, didatangkan ke masjid, langsung berada di depan imam Ustadz. Salat jenazah. Jadi seumur hidupnya nggak pernah ke masjid, sekalinya ke masjid langsung berada di depan imam. Imam minggir, Pak Sobari minggir. Saya di depan. Jangan. Makanya mari kita lihat amal-amal kita, terutama amal soleh kita. Allah menyatakan innalladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang benar-benar beriman dan melakukan amal-amal saleh adalah mereka itu adalah sebaik-baik makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mari kita hiasi hidup kita dengan amal-amal kebaikan. Karena enggak kemana-mana lagi. Ada masanya kita pun akan meninggalkan dunia ini, sadar atau tidak sadar. Siap apa tidak siap, pokoknya itu pasti akan terjadi. Karena itulah ada diabadikan di dalam Al-Quran, mampu nggak kita seperti itu? Waj'alni lisanan sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikanlah aku menjadi buah tutur kebaikan di belakang hari. Orang saleh banyak yang meninggal, tapi jasanya diingat orang sepanjang masa. Karena kebaikan yang tebarkan di dalam hidupnya. Baik ibu bapak sekalian, itu mungkin sekedar renungan kecil pagi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mencerna apa yang disebut dengan judul tadi, muhasabah diri atau introspeksi diri atau bercermin diri. Ada 3 hal yang saya kira dapat menjadi bahan renungan kita. Yang pertama tentang umur kita, untuk apa selama ini kita gunakan. Yang kedua, mari ingat dosa-dosa kita, dan kemudian marilah kita bertobat agar dosa diampuni. Dan yang ketiga adalah bekal terbaik kita, amal terbaik kita. Mari kita siapkan bekal terbaik kita, karena tidak lama lagi pasti satu saat kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk diri saya sendiri dan untuk kita bersama. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan tausiah dari kita, barangkali kesempatan banyak guru-guru kita bertemu semua di sini, para ulama. Silakan yang punya masalah, yang cari solusinya, atau punya pertanyaan yang pengen dicari jawabannya, monggo, baik terkait materi maupun di luar materi, silakan yang ingin bertanya. Tidak perlu ragu-ragu, tidak perlu sungkan-sungkan. Kesempatan kita, silakan. Kayaknya ini orang-orang nggak punya masalah semua. Karena ini orang soleh-soleh semua. Orang-orang yang sudah di atas 40 ke atas ini kan sudah banyak bekal, menyiapkan bekal terbaiknya untuk ke sana. Baik, ada ya Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita tadi sudah sama-sama mendengarkan ada 3 prinsip yang harus kita dijadikan bersama buat diri kita. Mungkin saya menambahkan satu saja berkaitan dengan dari 3 itu, kita fokuskan lagi pada keikhlasan kita. Ikhlas. Ikhlas. Karena bagaimanapun kita berbuat, kalau kita tidak ikhlas, itu akan luar semua. Contoh, Pak Lurah kita ya. Kita aja nanti jadi camat saya, tapi alhamdulillah sekarang sudah jadi lurah. Ikhlas Pak Lurah. Jangan sampai nggak ikhlas. Jangan sampai nggak ikhlas, ikhlas aja. Insya Allah bisa jadi di camat. Cuman satu Pak Lurah, satu
Pak Lurah disenangi oleh Allah. Ya. Karena anak muda yang soleh bisa amanah itu disenangi oleh Allah. Tetapi tanggung jawabnya itu berat bagi orang. Sangat berat. Karena apa? Bukan saja bertanggung jawab kepada manusia, tetapi bertanggung jawab juga kepada Allah. Karena seorang pejabat potensi untuk melakukan kecurangan besar sekali. Punya kemampuan, ada anggaran, ada kesempatan, gue yang tanda tangan, ya kan? Itu potensi terjadinya kecurangan. Yang ketiga, kita sama-sama di sini mendengarkan Pak Lurah. Mudah-mudahan beliau ini selalu amanah di dalam melaksanakan tugas. Amin. Mungkin itu saja sedikit untuk menghidupkan suasana saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung jawab. Kalau kita ngaji kitab Sahih Muslim, terutama tentang bab iman, itu ya. Yang dibahas terutama adalah itu guru-guru saya sering mengajarkan itu. Ibadah apapun yang kamu lakukan, ibadah itu ada yang kalau fikih mahdah gairu mahdah. Padahal seluruh perbuatan kita kalau atas nama Allah, melibatkan Allah, dimulai atas baca basmalah, diakhiri alhamdulillah pasti ibadah. Yang namanya ibadah itu diterima Allah itu syaratnya 3. Itu dipegang teguh. Yang pertama betul kata Bapak tadi, syaratnya adalah ikhlas. Ibadah yang tidak ikhlas tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu ikhlas? Nah, bahasa dulu ketua Majelis Ulama DKI itu yang di ibu bapaknya tuh Tialawiyah Syafi'i itu Abdullah Syafi'i nanya dia sama murid, ikhlas itu apa sih? Tahu, pokoknya ada deh gitu. Gampang pengertian ikhlas itu begini deh. Dia kasih contoh ini, maaf kelihatannya jorok tapi renung-renung iya juga. Apa itu? Ikhlas itu seperti begini. Kamu buang air besar. Begitu selesai kamu lihat nggak modelnya kayak apa, warnanya kayak apa? Kamu ingat nggak? Nggak pernah kan, selesai aja. Itu gampang ikhlas. Jadi syarat ibadahnya harus ikhlas. Yang kedua, ibadah itu diterima sesuai dengan tuntunan. Man amala amila laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan satu amalan Nabi belum pernah contohkan, belum pernah praktekkan, ditolak amalnya. Kalau begitu, kenapa? Agama itu udah sempurna. Kalau seandainya kita nambah mengurangi, seolah-olah Muhammad belum sempurna. Padahal Allah sudah menyempurnakan agama ini. Wa raditu lakumul Islam dinas. Allah sudah redha Islam ini jadi agama. Kalau begitu beragama apa? Mencontoh Rasulullah. Yang ketiga, ibadah jangan dicampuri dengan urusan-urusan syirik kepada Allah yang membawa musyrik kepada Allah. Saya setuju dengan apa yang dikatakan. Ada ungkapan ulama begini, bagus juga itu. Itu bukan hadis tapi bahasa Arab. Ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Ya Tuhanku, engkaulah tujuanku dan ridhamulah yang aku cari. Pada dasarnya kita hidup ini menuju jalan Allah. Ibarat Nabi, kamu menyeberang antara satu tepi jalan ke tepi jalan yang lain. Sangat dekat sekali. Dan engkau sedang menuju Allah, dan dalam hidup ini carilah ridha Allah Subhanahu wa taala. Ridha Allah akan ada kalau ada mukhlisina lahuddin, ikhlas, apalagi dalam agama ini. Coba kita yang tua-tua begini, Pak, kalau bukan kena landasan iman, bukan landasan Islam, lihat istri kita sekarang ini yang sudah 60-70 tahun gimana? Lihat istri kita sudah peot, sudah apa, segala macam. Kenapa kita bertahan? Ada iman. Kita merasa senasib. Coba kalau tidak ada iman, apalagi hidupnya kaya, ya udah rusak lagi hidupnya. Maka betul seperti katakan tadi bahwa
Termasuk bukan hanya Pak Lurah yang diberikan amanah oleh negara ya. Karena amanah itu memang berat. Ya. Tapi Nabi menyatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian itu pemimpin. Paling tidak memimpin dirinya untuk keluarganya, dan kita akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin besar jabatan, semakin besar juga tanggung jawabnya. Dan ini memang itu Islam sudah ngatur semuanya itu. Baik itu ya Pak, terima kasih atas diingatkan kembali lagi. Kalau bukan karena ikhlas, bapak-bapak enggak bertahan di sini. Saya yakin dan percaya enggak bertahan di sini. Apalagi kalau sudah disertai dengan misalnya apa ya, habis ini ngaji makan. Kalau Joko Karyan kan makan mulu ya. Masjid Joko Karyan di Jogja itu tidak ada waktu sholat waktu tanpa makan 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib sampai maghrib 3 kali sehari siapin makan. Itu rame. Dan sekarang beberapa masjid alhamdulillah sudah menghidupkan masjid lah. Kita berbangga sekali. Baik, silakan, masih ada satu lagi. Ya Pak. Waalaikumsalam. Ya, siapa yang nanya ini? Ibu. Kalau Ustaz, saya mau tanya Ustaz. Saya pernah dengar katanya kalau kita punya hutang, kita bersedekah itu haram. Bagaimana itu Ustaz? Punya hutang? Utang belum bayar, Terus bersedekah ditolak. Jadi gini, yang harus dituntaskan dulu utang. Tapi sedekah itu dalam bentuk apa nih? Karena senyum itu juga sedekah kata Nabi. Membuang duri dari jalan sedekah, senyum kepada tamu juga sedekah. Ini sedekah apa nih? Sedekah uang. Iya, sedekah uang. Tapi begini Ustaz. Ya. Nabi menyatakan yang harus dituntaskan segera adalah utang piutang, selesaikan dulu. Kemarin ada juga orang nanya ke saya, bagaimana korban saya masih punya utang Pak korban. Saya bilang tunda korbannya, selesaikan utangnya. Karena apa? Utang itu janji, harus dibayar. Jadi Nabi menyatakan bahagialah manusia yang hidupnya tanpa hutang. Nah, kenapa? Nabi kalau mau salat jenazahkan, tanya dulu, orang ini punya utang enggak? Oh, masih punya. Siapa yang menanggung utangnya? Ada enggak yang nanggung? Oh, saya ahli warisnya, saya mau jadi imam salat. Kalau enggak. Silakan sahabat nyolatin, saya enggak. Bahaya sekali. Jadi satu-satunya yang terhalang orang masuk surga adalah utang. Karcis gratis masuk surga, mati syahid. Itu tanpa hisab. Tapi kalau punya hutang tertunda dulu. Begitu pentingnya. Makanya kalau bisa ya hindarilah hutang. Makanya berdoa kita kepada Allah, Allahumma rabbana la tada' lana zanban illa ghafartahu wa la dainan illa qadaitahu wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Itu ada doa di Al-Qur'an, suka ada itu. Supaya dosa kecil apapun diampuni, punya utang diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh keinginan kebutuhan kita dimudahkan oleh Allah karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu saran saya Bu ya. Ya kalau apalagi utang puasa, selesaikan puasanya dulu. Ya karena itu yang sedekah itu banyak sekali anunya, sedekah itu ya sedekah ilmu, sedekah harta. Jadi orang yang berilmu bersedekah dengan ilmunya, orang kaya bersedekahlah dengan kekayaannya. Orang nggak punya ilmu, nggak punya kekayaan, dia punya tenaga, maka bersedekahlah dengan tenaganya. Jadi banyak jalan untuk meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih Ibu, pertanyaan menarik. Ya Pak, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kita nggak jelas nih Pak, media sosial terlalu cepat. Dan saya berharap jika agama
lihat kan kayak Islam tuh selalu dipojokkan, artinya kan mayoritas Pak. Iya. Itu aja Pak. Semoga agenda ini teruskan bahwa kalau bisa ya sebulan sekali atau 3 bulan sekali. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik itu nanti rekan-rekan dari MUI yang akan. Bisa jawab. Ya, silakan Pak Yunus ya. Ya, terima kasih Pak atas sarannya. Info yang terakhir tadi, kebetulan kita kan namanya tadi itu S3MM ya, Sabtu ya. Subuh Sabtu kita selalu adakan ya, kecuali Masjid. ada hal yang darurat gitu. Hanya ketika gilirannya gitu, karena memang di Pamulang Timur ini ada 18 masjid dan ada 26 musola. Jadi ketika bergiliran memang jatuhnya paling sekali setahun atau kadang-kadang ada yang 2 kali gitu ya. Jadi memang membutuhkan oleh masyarakat. Hanya waktu kita sudah terbagi kemana-mana gitu ya. Mudah-mudahan juga dari organisasi yang lain atau mungkin pihak yang lain atau mungkin ormas yang lain bisa melakukan seperti ini, karena memang sangat besar manfaatnya gitu ya, paling tidak untuk silaturahmi gitu. Itu informasi dari kami tentang apabila diminta 1 kali sebulan gitu. Iya, itu Sekretaris MUI yang jawab. Memang permintaannya banyak, tapi sulit juga untuk mengatur waktunya. Kadang-kadang ada yang dapat setahun itu, ada yang enggak. Ya saya kira, ya saya kira bagus juga lah. Saya kira cukup sekian ya Bapak, karena saya juga ada tugas lain. Kita sebelumnya kita berdoa, kita mohon ampun atas segala salah, dosa dan khilaf yang pernah kita perbuat. Mari kita sama-sama membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد اللهم إنا نسألك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعين لا تدمع ودعوة لا يستجاب لها اللهم إنا نسألك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعين لا تدمع ودعوة لا يستجاب لها اللهم إنا نسألك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعين لا تدمع ودعوة لا يستجاب لها ربنا تقبل دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمدلله رب العالمين. Terima kasih kepada Ibu Bapak. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.